Cerita dimulai dengan menampilkan sosok seorang pembunuh bayaran wanita bernama Nana, yang dengan tenang dan tanpa ragu menghabisi nyawa seseorang. Korban tersebut ternyata adalah supir pribadi dari anak seorang ilmuwan paling terkenal di Tiongkok. Mendengar kabar itu, sang ilmuwan segera menyadari bahwa kematian sang supir merupakan sebuah ancaman bagi putranya. Ia pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk menjaga sang anak. Namun sang pengawal menolak perintah tersebut dan justru menyarankan agar tugas itu diberikan kepada orang lain, seorang wanita yang dulunya pernah menjadi anggota tim khusus di kepolisian. Dan inilah wanita yang dimaksud. Setelah cukup lama pensiun dari kepolisian, ia yang diketahui bernama Xiao kini bekerja sebagai seorang nelayan penangkap ikan. Dari hasil jerih payahnya itu, sebagian pendapatan selalu ia sisihkan untuk membantu seorang anak perempuan yang dulu pernah menjadi korban penembakan, saat dirinya masih bertugas sebagai perwira polisi. Pada waktu itu Xiao terpaksa menembak seorang penjahat yang menjadikan seorang anak kecil sebagai sandera, namun tanpa diduga, peristiwa itu justru membuat si anak yang bernama Wanwan ikut menjadi korban. Sang penjahat sempat melepaskan satu tembakan dan peluru itu mengenai Wanwan. Dokter kemudian memvonis bahwa jika tidak segera dilakukan operasi, maka Wanwan tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Usai membeli makanan di pinggir jalan, Xiao yang hendak pulang ke kediamannya tiba-tiba menyadari bahwa dirinya sedang diikuti seseorang. Dengan sigap ia segera mempercepat langkah dan masuk ke dalam sebuah gang sempit. Pria itu ternyata bernama Gao, yang sengaja menemui Xiu untuk menawarkan sebuah pekerjaan. Rupanya, Gao adalah pengawal pribadi sang ilmuwan yang sebelumnya sempat merekomendasikan Xiu sebagai pelindung putranya. Tugas yang ditawarkan sederhana, Xiu hanya perlu melakukan pengawasan selama 7 hari, hingga sang ilmuwan dan putranya menyelesaikan kontrak kerja sama dengan sebuah perusahaan besar. Keesokan harinya, Gao memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pekerjaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa hasil pencapaian sang ilmuwan bersama putranya telah menarik perhatian pihak asing, yang berambisi mencuri penelitian itu demi meraih kekayaan. Singkat cerita, Xiu akhirnya tiba di bandara dan dijemput oleh seorang pria bernama Pet. Dalam perjalanan menuju tempat tujuan, Pet mengingatkan Xiu bahwa ia mungkin akan mendengar perkataan yang kurang menyenangkan dari majikannya nanti. Pet sendiri mengaku belum mengetahui siapa sebenarnya Xiu, begitu pula dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan inilah anak sang ilmuwan, yang bernama Lin. Sesuai dengan perkataan Pet sebelumnya, Lin meremehkan bahkan menyarankan agar Xiu mengundurkan diri saja, dengan alasan bahwa seorang wanita tidak cocok menjadi pengawal pribadi. Namun, Xiu sama sekali tidak menggubris ucapan itu, karena ia sangat membutuhkan uang demi membiayai pengobatan. Akibat kejadian itu, Xiao yang merasa tersinggung segera memprotes Ga karena tidak memberitahukan identitasnya terlebih dahulu kepada calon majikannya. Ia merasa seolah tidak dihargai,
Padahal keberadaannya di tempat itu sangat dibutuhkan. Namun, di tengah percakapan tersebut, Xiao mulai menyadari adanya suatu kejanggalan pada para pelayan Lin. Sesudah menyingkirkan para pengawal bayaran itu, Xiu yang sadar bahwa rumah tersebut sudah tidak lagi layak untuk ditempati. Ia pun segera mengajak Lin dan Pat meninggalkan kediaman itu. Untuk menghindari jejak, mereka memutuskan menggunakan transportasi umum agar keberadaan mereka tidak gampang diketahui oleh para penjahat yang sedang memburu tuannya. Pada malam hari, Xiao memutuskan untuk bermalam di sebuah motel sederhana. Pat yang turut bersama mereka memberitahu bahwa ia baru saja menghubungi pihak kepolisian untuk meminta perlindungan. Namun setelah beberapa jam menanti, bukannya polisi yang datang, justru dua orang berpakaian preman muncul dan masuk ke kamar sebelah majikannya. Karena diliputi rasa curiga, Xiao segera masuk ke kamar majikannya lalu mengunci pintu dari dalam. Diam-diam ia menempelkan telinganya ke dinding, berusaha mendengarkan percakapan dua orang tadi. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Ternyata, dua orang tersebut masih satu kelompok dengan pihak yang sedang memburu Lin. Salah satunya adalah pembunuh bayaran bertubuh besar yang langsung menyerang tanpa banyak bicara. Situasi itu memaksa Xiao dan majikannya untuk bekerja sama menghadapi mereka agar bisa selamat. Melihat rekannya terdesak, preman berambut pirang segera ikut campur, membuat pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Xiao yang sadar Lin dalam bahaya langsung melindunginya dengan berfokus menjatuhkan preman bertubuh besar lebih dulu. Usai rekannya tumbang, preman pirang yang murka langsung menghunus pisau untuk menyerang Lin. Namun, tebasannya meleset dan malah mengenai Pat. Keesokan harinya, Lin memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Karena belum sepenuhnya yakin pada kemampuan Xiao, tak lama kemudian datang seorang polisi sabar bernama Peter yang bersedia menjadi pengawal pribadinya. 我是林先生的保镖。我不用。从现在开始，你的安全由我们全权负责。 Karena merasa polisi lebih bisa dipercaya, Lin memilih ikut bersama Peter dan beberapa petugas lain. Ia pun meminta Xiao untuk tidak lagi terlibat dalam masalah yang sedang menimpanya. 看来你已经被解雇了，不需要你了。我们现在去哪儿？我一定会把你送到安全的地方。 Di tengah perjalanan, Peter curiga saat anak buahnya tiba-tiba memilih jalur berbeda. Saat itu juga ia menyadari bahwa orang-orang tersebut sebenarnya bukan polisi asli. 我们长官是谁？别废话。 Di tengah kekacauan yang terus terjadi, Lin merasa kewalahan, begitu juga Peter. Keduanya sama sekali tidak menyangka hal ini bisa terjadi hingga pada akhirnya.
Setelah berhasil mengeluarkan Peter dari dalam mobil, para polisi gadungan itu segera melarikan diri, meninggalkan lokasi. Bos mereka, Suzuki, merasa senang dan langsung mengirimkan foto Lin kepada ayahnya agar si ilmuwan mau memberikan apa yang ia inginkan. Lin 先生，合作的事情，你把我儿子照顾好，我同意和你们合作。 Di sisi lain, Xiao yang sudah memasang alat pelacak pada baju Lin bergegas menyusul. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Peter yang tampak kacau, membuatnya segera mempercepat laju kendaraan demi menyelamatkan sang majikan. Di tepi pantai yang sunyi, Xiu memanjat tali yang menjuntai menuju kapal. Namun, begitu kakinya menapak dek, ia segera dihadapkan dengan para penjaga Suzuki yang bersiaga penuh. Saat keributan berlangsung, Nana tetap rileks menikmati musik. Ia tahu ada penyusup di kapal, namun merasa cukup mampu menaklukkan Xiao sendirian. Lin yang sedang berusaha melepaskan ikatan melihat Xiao berjuang sendirian. Ia pun berteriak keras untuk memberitahukan keberadaannya, membuat Xiao semakin membabi buta demi mempercepat penyelamatan majikannya. Setelah menyingkirkan para keroco, Xiao segera masuk untuk menjemput Lin. Pada saat yang sama, Nana akhirnya memutuskan turun tangan dengan membawa senjata api. Xiao terpojok saat menghadapi sosok pembunuh bayaran. Lin yang ikut membantu pun tak mampu membuat Nana goyah sedikit pun. Untung saja Peter tiba tepat waktu dan segera membawa mereka pergi. Dalam perjalanan, perdebatan muncul. Peter ingin menyerahkan Lim ke polisi, tapi yang lain menolak karena curiga aparat terhubung dengan pihak yang memburu majikannya. Beberapa saat kemudian, telepon dari atasannya membuat emosi Peter memuncak, terutama ketika sang inspektur menanyakan tentang Lin. Seketika itu juga, Xiao akhirnya sadar orang yang seharusnya menegakkan hukum ternyata menjalin kerjasama dengan para penjahat. Lin Zihao是不是跟你在一起？是的，长官。Tak tahan dengan rasa penasaran, Lin menanyai Xiao tentang alasan dibalik sikap kerasnya untuk membantu. Dengan berat hati, Xiao pun jujur, ia ingin membiayai operasi Wanwan, dilandasi rasa bersalah yang terus menghantuinya atas apa yang terjadi. 对于有些人来说，钱就是命。 我带你们去个地方。 Tanpa membuang waktu, Lin mengajak mereka ke perusahaan demi menghancurkan berkas penelitian. Ia sadar, bila dokumen itu jatuh ke tangan Suzuki, berakhirlah seluruh perjuangannya bersama sang ayah. Setelah urusan selesai, mereka melanjutkan perjalanan ke laboratorium untuk mengambil sampel yang telah selesai dibuat. Tak lama kemudian, Nana bersama para anteknya tiba di perusahaan tersebut.
Tanpa belas kasihan, mereka mengamuk membabi buta, menghabisi para karyawan yang ada di sana. Bahkan para peneliti pun ikut menjadi korban dalam pembantaian itu. Mengetahui hal itu, inspektur polisi yang sadar Suzuki sudah kelewat batas segera menemuinya secara langsung. Ia mengancam akan menghentikan kerjasama jika rakyatnya kembali menjadi korban. Namun, alih-alih merasa bersalah, Suzuki yang sudah kehilangan akal justru menghabisi inspektur hingga tewas. 消消气儿，喝一杯。 Sementara itu, Lin yang telah tiba di lokasi berencana menyelesaikan sampel yang akan digunakan untuk kontrak kerjasama dengan perusahaan. Sementara itu, Xiao dan Peter dipersilakan beristirahat di tempat tersebut, setidaknya sebelum keberadaan mereka terlacak oleh para penjahat yang memburunya. Setelah membersihkan diri, Xiao menghampiri Lin yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Di sana ia menceritakan masa lalunya, tentang bagaimana ia terpaksa mundur dari kepolisian karena sengaja dikeluarkan oleh ayahnya sendiri, sang jenderal polisi, yang terlalu khawatir akan keselamatannya. Di tengah percakapan, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Saat dicek melalui CCTV, ternyata Nana bersama rekan-rekannya juga telah tiba di tempat itu. Peter pun akhirnya mengaku bahwa dialah yang membocorkan keberadaan mereka, karena khawatir istri dan kedua anaknya akan dihabisi oleh Suzuki. Begitu menyadari bahaya, Xiao segera mengevakuasi Lin. Namun langkah mereka terhenti karena anak buah Suzuki telah lebih dulu menyadari keberadaan mereka. Dengan tekad bulat, Xiao meminta Lin menuntaskan sampel penelitian, sementara ia bersiap menghadang para lawan seorang diri. Jumlah anak buah Suzuki yang banyak sempat membuat Xiao kerepotan, namun bukan halangan baginya untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Namun, kemenangan singkat itu segera terhenti saat Nana muncul kembali, mengarahkan bidikannya dari kejauhan. Peluru yang ditembakkan Nana ternyata hanya mengenai ponsel Xiao, membuatnya masih bertahan hidup. Pertarungan pun tak terhindarkan duel sengit meletus antara Xiao dan Nana, dengan pistol di tangan sang lawan. Setelah Xiao berhasil merebut magasin dari pistol tersebut, Nana menggunakan teropong pistolnya sebagai senjata. Hal itu membuat pertarungan menjadi lebih seimbang, sehingga Xiao pun terpaksa lebih serius menghadapinya. Begitu Nana dikalahkan Xiao, Lin bergegas menuju laboratorium bawah tanah. Namun langkahnya terhenti ketika anak buah Suzuki menghadang. Pertarungan pecah, hingga Peter muncul tepat pada waktunya untuk menolong tanpa mereka sadari. Suzuki bersama pasukannya yang tersisa juga telah tiba di lokasi.
Sesampainya di laboratorium, Lin segera masuk ke salah satu ruangan, disusul oleh Xiao yang tiba belakangan. Di sana, ia segera mengambil sampel ciptaan yang telah selesai dibuat. Namun, saat hendak pergi, Peter datang dalam kondisi babak belur akibat perbuatan Suzuki dan anak buahnya. Untuk melindungi sampel berharga itu, Lin buru-buru kembali ke ruangan sebelumnya. Di saat bersamaan, Xiao berdiri menghadang, bertekad menghentikan anak buah Suzuki yang berusaha mendapatkannya. Setelah berhasil menyingkirkan sebagian kroco, Xiao kini harus berhadapan langsung dengan Suzuki yang bersenjata. Lin yang sudah menyimpan sampelnya di tempat aman mendapat masalah baru ketika dua anak buah Suzuki masuk ke ruangan itu. Namun, dengan kemampuan bela diri seadanya, ia berusaha bertahan hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Xiao kewalahan melawan Suzuki hingga Lin turun tangan membantunya. Suzuki sempat terdesak, tapi tetap mampu melawan dengan tenaga tersisa. Peter pun ikut bangkit, memberi Xiao peluang untuk membalas serangan. Peter, dengan sisa tenaga terakhirnya, menolak untuk tinggal diam. Ia kembali berdiri dan melawan, sebuah pengorbanan yang membuka jalan bagi Xiao untuk memberikan perlawanan. Dalam momen genting itu, Xiao kembali dipaksa memilih. Tapi sebelum terlambat, Lin yang paham keadaan langsung menghantam kepala Suzuki. Singkat cerita, tibalah hari ketika Lin dan ayahnya menjalin kerja sama dengan sebuah perusahaan besar. Di tengah acara yang masih berlangsung, Gao juga hadir. Karena penasaran dengan keberadaan Xiao, Lin menanyakannya, dan Gao pun menyarankan agar mereka menemuinya secara langsung. Beberapa hari setelahnya, Xiao gembira menjenguk Wan Wan yang baru sadar di rumah sakit. Ia terkejut menemukan majikannya juga ada di sana. Bersama-sama, mereka lalu pergi ke pantai merayakan keberhasilan Lin dan kesembuhan Wan Wan. Wei, 小南，我又有新的任务找你，新的地方，新的任务，他现在去找你了。